Saya udah melihat dengan mata kepala sendiri, menikmati nonton TV malam-malam, nikmat, tidur nyenyak, hutang sementara lupa. Itu yang saya nikmatin. Itu buah kerja siapa? Buah kerja Erick Thohir dan buah kerja SBY. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu membahas isu-isu menarik dan juga berita-berita terupdate terkait sepak bola di negeri ini. Dan pada episode kita kali ini kita tentunya akan membahas terkait persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung 6 Juni mendatang. Dan untuk membahas ini secara detail dan mendalam tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau merupakan chairman dari PSF Group dan juga merupakan owner dari beberapa klub yang ada di kompetisi di tanah air. Siapa lagi? Langsung saja kita sapa Pak Gede Widiade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak. Terima kasih. Sehat Pak Gede? Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah datang. Pada episode kita kali ini tentunya kita akan membahas terkait jelang persiapan timnas Indonesia Pak menghadapi Irak Pak yang akan berlangsung Kamis nanti. Nah, mungkin melihat dari kacamata Pak Gede nih yang sudah malang melintang di sepak bola tanah air, gimana Pak melihat peluang Indonesia menghadapi Irak? Nah, saya nggak tahu nih, akhir-akhir ini saya kalau bicara soal timnas senang banget, gitu ya. Ya karena di samping istri saya juga keluarga saya gila banget soal sepak bola juga. Akhir-akhir ini memang saya mulai menyukai untuk melihat secara detail permainan timnas kita. Ya nggak tahu ya, mungkin sejak dipegang oleh STY atau bukan. Saya nggak mau pro kontra sama STY, tapi saya mau melihat, mau menilai mengenai performan dari timnasnya sama kiprahnya ketum kita nih. Jadi saya bisa menikmati sepak bola nasional sejak adanya STY dan sejak adanya ketum kita, Pak Erick Thohir. Sebelumnya juga mempunyai warna tersendiri, tapi yang terakhir ini khusus yang Pak Erick Thohir dan STY ini memang mulai orang itu berpikir bahwa Indonesia kalau dikelola dengan bagus, timnasnya itu bisa bagus juga gitu. Jadi jangan sekarang kita menaifkan, kita berpro kontra mengenai naturalisasi, sudahlah. Karena mereka juga warga negara Indonesia yang punya hak, jadi jangan dilarang mereka untuk mengikuti keinginan mereka, keinginan rakyat, keinginan ketum, keinginan STY untuk bermain di tim yang dibentuk oleh mereka. Jadi saya pikir timnas kita ini saya menilai secara pribadi mungkin tidak sama dengan yang lain-lain. Mulai membuat kita lebih mencintai, mewajibkan kita untuk memberikan support kepada mereka untuk berkiprah yang lebih tinggi. Kita melihat, kita mundur sebentar kemarin yang Olimpiade Under 23, saya pikir gila banget. Jadi perbandingannya dengan pertandingan-pertandingan tahun-tahun sebelumnya sangat berbeda. Sangat luar biasa penampilan. Sangat berbeda. Garuda muda kita kemarin ya Pak? Sangat berbeda. Entah karena itu merupakan racikan seorang STY, atau memang kontribusi dari pemain-pemain kita yang sudah bermain malang melintang di klub-klub luar, seperti negara-negara lain, itu memberikan kontribusi dari performan sebuah tim. Tapi endingnya saya sebagai masyarakat Indonesia yang sangat cinta sepak bola, mulai melihat perbedaan performan tim kita pada saat mereka berlaga di Piala Asia. Di Piala Asia kemarin, yang untuk Olimpiade. Saya pikir sangat berbeda dan sangat mempunyai harapan untuk di masa depan. Progres karena kita juga bisa memulangkan Korea Selatan yang sangat luar biasa juga kan Pak. Saya kaget juga gitu loh. Bayangin, Shin Tae-yong orang Korea Selatan bisa memulangkan tim Korea itu. Ini candaan tapi yang membuat kita harus berserius diri. Bayangin, seorang Shin Tae-yong yang punya keseriusan membina sebuah tim yang bisa mengalahkan tim yang besar, nggak usah sebut Korea, tim besar. Tim besar gitu. Jadi saya mulai optimis gitu untuk memandang timnas ke depan gitu. Biarpun harapan ini tidak boleh harapan yang sangat tidak rasional. Semua butuh berjenjang, butuh tahapan. Tidak bisa membalik
tangan. Betul. Beri Ada yang instan dalam sepak Iya, bola. berikan kesempatan kepada STY, berikan kesempatan kepada Erick Thohir untuk meracik, menyiapkan organisasi, tim yang bagus agar masyarakat Indonesia punya harapan terhadap timnasnya. Tracknya sekarang menurut saya, udah benar, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia memberi support. Support itu bukan pada saat menang saja, tapi pada saat mereka terpuruk harus diberikan support. Harus diberikan support agar mereka bangkit kembali. Karena sebuah pertandingan dimanapun, di tingkat apapun, hanya ada 3. Kalah, draw, sama menang. Kalau menang disanjung, kalau mereka lagi draw, lagi terpuruk, kita beri dukungan agar nama Republik Indonesia tetap bergema di dunia internasional. Jadi Pak Gede juga sepakat bahwasanya Sintayong telah mengubah performa timnas kita, membuat level permainan timnas kita juga naik kelas kan Pak. Dan menurut Pak Gede juga mungkin langkah yang dari PSSI untuk memperpanjang kontrak STY adalah itu langkah yang tepat ya Pak. Iya, kalau menurut saya langkah yang tepat. Karena apa? Mungkin masih ingat ya, saya di sebuah studio yang lain saya pernah mengatakan, saya dulu merasa malu gitu sebagai pembina, sebagai pelaku sepak bola Indonesia. Sintayong pernah kritik, pernah joke atau apapun. Ini pemain passing aja nggak bisa, kontrol nggak bisa. Bayangin, selevel Sintayong datang ke Indonesia menilai itu. Tapi sekarang kita sudah bisa mengalahkan Korea, kita bisa kemarin lah. Jangan kita ngomong lah sama Irak, sama apapun. Tapi kelas kita sekarang udah beda. Jadi kelas kita udah beda. Kita harus mau tidak mau mengakui 2 orang yang sangat berperan. STY sama Erick Thohir. Ini 2 sosok sepak bola yang mau tidak mau kita beri apresiasi sampai timnas kita bisa seperti ini. Kritik wajar, orang tidak puas wajar. Ada hitam, ada putih. Tapi semoga putihnya lebih banyak. Hitam harus ada, kritikan harus ada supaya orang tidak terlena. Tapi saya pribadi, saya sangat respect, menikmati apa yang ada di dalam timnas kita. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah mungkin berkaca menghadapi Tanzania, kemarin kita bermain kacamata imbang 0-0. Kamis besok kita akan menghadapi Irak. Menurut pandangan dari Pak Gede sendiri, menghadapi Irak nih seperti apa? Peluang kita, apakah kita juga mungkin bisa mencuri kemenangan di kandang? Saya pikir beda kalau umpamanya pertandingan itu dilakukan di GBK maupun di JIS. Kemarin kan di arena yang Stadion berbeda, Madia. gitu. Kalau itu kemarin itu di GBK lain suasananya. Dan dipastikan penonton kita akan memenuhi stadion. Atmosfernya beda tuh Pak ya. Sekarang setiap pertandingan timnas orang itu semacam ada kewajiban untuk memberikan support. Langsung ke lapangan. Memberikan support, nonton. Memberikan support itu kan bisa dari rumah. Sekarang ada keinginan masyarakat Indonesia itu untuk memberikan support dengan datang. Bayangin kemarin waktu di Qatar, waduh gila banget. Orang Indonesia bisa 10.000 bisa datang gitu. Lah, ini mau tidak mau. Saya tidak mau bahas teknis lah, karena sudah ada yang bahas. Betul. Tapi support non teknis berupa kedatangan dan support kehadiran ini itu sangat, menurut saya sangat dominan. Saya masih ingat seorang pemain saya nggak mau sebut namanya. Pada waktu dia nonton, pada waktu dia main, dia itu tanya kepada saya, "Bos, how many people will come to stadion?" Bayangin. Dia tanya berapa jumlah orang yang akan datang. Jadi dia yang dilihat itu. Pada waktu supporter datang banyak, orang akan lupa. Yang sakit bisa tidak terasa, yang lelah bisa tidak terasa. Yang punya utang juga lupa tuh Pak kalau dia punya utang. Jadi saya sangat berharap dan sangat menikmati. Moga-moga dengan pertandingan selanjutnya dalam event apapun, peningkatan yang dilakukan oleh Sintayong terhadap tim-tim ini bukan hanya di tim under 20 ke bawah gitu loh, tapi juga senior. Kan ada semacam persepsi dari kita. Indonesia kalau di usia muda jagoan, tapi kalau udah senior nggak bersuara. Semoga tidak. Harapan saya yang di U23 kemarin sangat bagus dan dapat kita nikmati hampir seluruh lini. Ini juga menular pada kakak-kakaknya di senior. Biarpun pemainnya masih Rido, Ferdinand, mungkin
Yang lebih senior ada Asnawi, mungkin Orat Mangun udah mulai gabung. Tapi saya dengar Elkan tidak bisa main. Betul. Ya, moga-moga apapun yang terjadi, tim yang nanti akan disiapkan oleh STY dalam menghadapi Irak ini adalah merupakan tim yang baik yang dapat memberikan 100% kemampuannya untuk berbuat yang terbaik untuk Republik Indonesia. Nah kalau Pak Gede mungkin nanti gimana? Demam naturalisasi, demam pemain-pemain diaspora kan terus nih membanjiri timnas kita. Ada belakangan ini juga ada beberapa kemarin Calvin Verdong juga sudah ditandatangani. Kalau saya ambil dari sisi negatif dan positifnya, saya lihat dari sisi positifnya. Dengan adanya pemain naturalisasi, secara yuridis mereka juga punya hak yang sama dengan kita, ini membuat kita punya parameter. Pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri, ini menjadi benchmark kita. Kalau kita mau menjadi tim yang bagus, minimal benchmarknya, dasarnya, itu seperti mereka. Jadi parameternya jelas. Jadi kalau kualitas pembinaan kita, kualitas kompetisi kita yang dihasilkan pemainnya masih di bawah mereka, ya mau tidak mau, pelatih asing yang akan menangani Indonesia pasti akan mencari naturalisasi. Tapi kalau kualitas kompetisi kita bagus, lalu pemain-pemain yang terorbit juga levelnya sama atau di atas pemain naturalisasi, mereka tidak akan melirik naturalisasi, pasti akan lebih mengoptimalkan, lebih memprioritaskan pemain lokal. Jadi saya pikir untuk timnas jangan mendikotomi seperti itu. Berikan kebebasan, karena ini merupakan aturan main tingkat dunia sudah. Naturalisasi hal yang wajar, mereka juga mempergunakan jersey Republik Indonesia. Tinggal kita memberikan support positif, kalau ada yang salah kita kritik, kalau ada kekurangan kita support, agar apa yang kita inginkan secara bersama untuk membentuk timnas yang bagus itu dapat tercapai dengan baik. Dan hal itu terlihat juga, mereka walaupun baru bergabung bersama timnas kita, tapi nasionalisme mereka itu terlihat di lapangan gitu kan Pak. Sangat bermain luar biasa gitu loh. Kalau saya bukan hanya itu. Orang luar negeri itu kalau ditanya Indonesia gimana, Bali gimana, Bandung gimana, Jogja gimana, mereka sangat kagum terhadap kita. Jadi bukan Anda harus lihat bahwa yang meminta, yang ingin menjadi warga negara Republik Indonesia bukan hanya kita. Ini dua sudut yang saling menginginkan. Kalau mereka tidak mau menjadi warga negara Indonesia karena nggak ada sesuatu, pasti tidak akan terjadi. Jadi kalau menurut saya, Indonesia itu negara yang menarik. Bolanya menarik. Fans bolanya juga mungkin terbesar di dunia. Mungkin saingan kita mungkin hanya Cina sama India. Tapi kalau untuk bola, saya pikir Indonesia mungkin yang terbanyak. Indonesia mungkin kriket atau apa. Tapi Indonesia ini negara yang menarik untuk pemain-pemain sepak bola dari luar negeri. Sangat menarik. Jangan bilang kalau pemain asing yang main di Indonesia itu sampah. Pemain asing yang main di Indonesia itu juga kita seleksi. Gitu. Nah, makanya kan semoga misi yang diapungkan oleh federasi bahwasanya target tampil di Piala Dunia 2030 itu kan bisa terwujud kan Pak. Ya. Nah mungkin dengan hadirnya pemain-pemain ini juga jadi waktu itu juga sepakat kan, mungkin semakin banyak juga bisa semakin meningkatkan performa timnas kita ya Pak ya. Kalau saya pribadi sekali lagi, datangnya naturalisasi, tolong beda dengan asing. Kalau asing, mereka pakai paspor, pakai visa. Kalau ini mereka hanya paspornya Indonesia. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya naturalisasi, ini ada dua sisi. Satu, performa timnasnya jadi akan lebih bagus, harapan kita. Yang kedua, menjadikan contoh bagi pemain-pemain lokal, mengetahui tingkat performa mereka, supaya kalau mereka ingin menjadi pemain timnas, leveling mereka itu bisa jadi benchmarknya pemain lokal. Jadi minimal kalau nggak ada naturalisasi, yang lokal ini sulit untuk mencari benchmark, parameter. Tahu-tahu mereka digundulin sama timnas lawan. Tapi sekarang dengan adanya naturalisasi yang bermain di luar negeri,
lalu sekarang sudah kita buktikan dengan beberapa event luar negeri yang kita ikutin, dan kita dapat berbicara, kita dapat menilai, punya benchmark, sampai sejauh mana atau limit mana seorang pemain lokal itu bisa bergabung di timnas. Oh, kalau mereka itu sama dengan Hapner, sama dengan siapa itu Elkan, kemungkinan masuk mereka sangat tinggi. Tapi kalau masih di bawah itu jangan harap. Jadi kita bisa menilai secara bodoh itu bahwa parameter atau benchmark seorang pemain itu jadi acuan kita untuk melakukan pembinaan. Betul. Jadi sekarang harapan kita itu lebih mudah. Ada caranya untuk menilai, membandingkan seseorang pemain lokal, apakah dia mempunyai performa yang layak untuk dimasukkan dalam timnas atau bukan. Itu bagi saya. Jadi kita lihat positifnya. Kalau kita lihat negatifnya pasti banyak. Orang-orang selalu ngomong negatif. Tapi positifnya juga banyak sekali gitu. Betul. Tapi yang menjadi pertanyaan juga di luar sana mungkin apakah demam naturalisasi atau pemain-pemain diaspora ini yang hadir di tanah air ini juga hanya pada saat kepengurusannya Pak Erick Thohir aja. Begitu ini sampai di mana nih? Apakah nanti di eranya yang berikutnya apa tidak ada lagi seperti ini atau seperti apa? Tapi itu juga sudah dipertimbangkan ya. Tapi kita harus berterima kasih sama Pak Erto ya. Dengan adanya beliau, segala kemudahan Tuhan itu ada gitu. Itu bukan berarti negatif. Naturalisasi di DPR juga cepat. Kontraknya pertama kali untuk melakukan kontak juga cepat gitu. Apakah kalau besok Pak Erick sudah nggak ada lalu diganti orang lain tidak akan seperti itu? Saya pikir parameternya bukan begitu. Parameternya tetap sebuah tim itu akan kelihatan bagus atau tidak pada saat mereka mengikuti kejuaraan-kejuaraan, turnamen-turnamen atau kompetisi di tingkat dunia. Apabila besok ada seorang ketua tidak memerlukan naturalisasi, tapi bisa berbicara di tingkat ASEAN, Asia, maupun Olimpiade dunia, itu suatu perbedaan, suatu keberhasilan. Jadi jangan apakah besok orang lain akan bisa seperti Pak Erick Thohir? Mungkin bentuknya, strateginya beda. Tapi yang kita lihat kan hasilnya. Bahwa ikut di ASEAN juara, ikut di Asia bisa 5 besar, Olimpiade bisa lolos. Ini yang perlu kita lihat. How to-nya, caranya apakah melakukan naturalisasi atau melakukan pembinaan, silakan. Saya tidak bisa seperti Pak Erick Thohir umpamanya besok seorang ketua. Saya tidak punya kedekatan dengan pemerintah, saya tidak punya kedekatan dengan DPR. Tapi saya punya kemampuan untuk mendorong agar grassroots kompetisi bagus. Akhirnya timbul pemain-pemain bagus yang bisa memberikan kontribusi kepada timnas. Saya pikir sama saja. Sekarang Erick Thohir tidak punya kesempatan banyak untuk melakukan yang tadi saya katakan, tapi jalan pintas yang dilakukan secara yuridis dan operasional ini bagus, kenapa tidak dilakukan? Yang perlu adalah support dari kita agar Pak Erick Thohir, STY merasa nyaman dan hasilnya bahwa tim kita akan menjadi tim yang bagus. Harapan kita cuma itu kok. Betul. Jadi kalau Pak Gede mungkin melihatnya terkait dengan performa timnas kita dengan kehadiran pemain-pemain diaspora yang sangat luar biasa. Jadi optimis besok kemenangan merupakan harga mati saat menghadapi Irak dong. Saya selalu, karena saya orang bola, saya selalu menyatakan tidak bisa membina bola itu sama dengan membalikkan tangan. Pasti ada progres. Progres yang kemarin di Qatar itu menurut saya progres terbagus yang pernah saya rasakan. Di luar yang zaman-zaman dahulu yang sudah teruji jadi pemain-pemain kita. Saya udah melihat dengan mata kepala sendiri, menikmati nonton TV malam-malam, nikmat, tidur nyenyak, hutang sementara lupa. Itu yang saya nikmatin. Itu buah kerja siapa? Buah kerja Erick Thohir dan buah kerja STY. Saya harapkan besok pada lawan Irak sama sepak bola. Gitu. Racikannya STY juga saya harapkan sama. Pemainnya juga sudah kita kenal. Ya itu saja. Jadi semoga besok main di GBK itu bisa memberikan kenikmatan, kepuasan pada masyarakat pencinta bola Indonesia. Tapi saya berharap juga apapun yang terjadi, apapun hasilnya, masyarakat Indonesia harus bisa menerima dengan baik. Kasihan, pemain udah mati-matian 2 kali 45 menit, tapi bukan malah dipuji,
kalah sekali, draw, dimaki-maki. Apapun harus kita berikan secara positif kepada pemain, kepada official, pelatih, kepada federasi. Kalau prediksi Pak Gede berapa kira-kira lawan Irak, Pak? 2-1 untuk siapapun. 2-1 buat siapapun. Bukan siapapun. Jadi kalaupun kalah. Karena kalau kita menghadapi tim-tim Timur Tengah gitu, kita agak-agak. Karena saya pikir Irak ini udah level di atas kita. Ya. Ranking FIFA aja di atas kita. Ya. Apalagi besok ini kan tim dunia. Saya sih melihat siapapun. 2-1 Pak ya? Ya, 2-1. Luar biasa. Terakhir dong Pak, closing statement dulu buat timnas kita atau mungkin kepada supporter kita supaya datang menghadiri GBK gitu, membanjiri GBK supaya terus mendukung timnas kita supaya bisa meraih hasil yang maksimal. Federasi dulu nih. Ya, Federasi tingkatkan tingkat kepuasan masyarakat dengan apapun strategi positif yang Anda lakukan agar timnas ini bisa menjadi kebanggaan kita. Kepada supporter, contoh-contoh sebelumnya jangan sampai terjadi. Karena apa? Masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai berani, ibu-ibu, adik-adik perempuan sudah berani nonton di stadion, tapi jangan dibumbui dengan perbuatan-perbuatan supporter yang nantinya malah kontraproduktif. Polisi sudah memberikan pelonggaran yang sangat bagus kepada dunia bola, tapi jangan lagi polisi menutup kemungkinan euforia bola yang selama ini sudah terjadi dengan tingkah laku oknum-oknum supporter yang kontraproduktif. Sepak bola hiburan rakyat, sepak bola hiburan yang sangat murah. Tolong jangan dicederai dengan perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang dapat menutup kemungkinan masyarakat menikmati hiburan yang sangat murah, yaitu sepak bola. Baik, terima kasih banyak Pak Gede ulasannya, bincang-bincangnya pada episode kali ini. Semoga tentunya timnas kita Kamis besok bisa meraih hasil maksimal dan membuka peluang kita untuk lolos ke putaran ketiga. Insya Allah. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Terima kasih. Ya mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Chairman dari PSF Group, Pak Gede Widiade. Tentunya semoga ulasan dari beliau juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap timnas kita yang akan tampil di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Akhir kata, saya Faisal Kreb pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus One Corner di TV One News Channel.